Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah, NIM 19035153, akan mempresentasikan mengenai salah satu penyakit genetik, yaitu sindrom Cri-du-Chat. Baiklah, untuk pembahasannya, sindrom Cri-du-Chat ini juga sering disebut sebagai kelainan genetik tangisan kucing, di mana istilah Cri-du-Chat ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti cry of a cat atau tangisan kucing. Jadi bagi penderita penyakit genetik ini akan memiliki suara yang nyaring dan lantang seperti suara kucing. Bayi yang terlahir dengan sindrom Cri-du-Chat ini mengalami kehilangan kromosom nomor 5 di tubuhnya. Dan diagnosis kelainan ini bisa dilakukan pada jaringan plasenta saat kehamilan berusia 9-12 minggu dan juga dengan cairan ketuban saat usia kehamilan 16 minggu. Ini merupakan sindrom Cri-du-Chat di mana mengalami kehilangan kromosom nomor 5 di tubuhnya. Untuk kehilangan kromosom 5 di tubuhnya ini, sehingga mengakibatkan fungsi laring tidak terlalu berfungsi yang tidak normal, sehingga akan mengakibatkan pita suara yang lantang, seperti suara bunyi tangisan kucing. Selanjutnya, untuk ciri-ciri dari sindrom Cri-du-Chat ini, yang pertama, penderita sindrom lahir dengan berat badan di bawah normal. Selanjutnya, tubuh kecil dengan tinggi badan di bawah rata-rata. Artinya, pertumbuhan bagi penderita terhambat. Selanjutnya, bentuk wajah bulat dengan pipi yang besar, jari-jari pendek, dan juga bentuk telinga rendah yang letaknya tidak seperti normal. Ini merupakan salah satu penderita dari sindrom ini, di mana bayi yang terlahir dengan sindrom ini akan mengalami pertumbuhan kembangnya terhambat. Di mana untuk bentuk dari penderita sindrom Chat bisa dilihat pada PPT. Dalam masa pertumbuhannya, bagi penderita sindrom ini akan mengalami hambatan atau tidak berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, tidak adanya dalam pembicaraan, tidak adanya ketertarikan dalam pembicaraan, adanya hambatan dalam berbicara. Selanjutnya, itu ada masalah hambatan dalam berpikir atau belajar. Dan yang terakhir itu gangguan tumbuh kembangnya seperti anak penderita ini terlalu hiperaktif atau tidak bisa diatur. Jadi anak yang menderita ini sulit diatur. Kemudian, untuk kasus tertentu, anak dengan sindrom Cri-du-Chat ini dapat mengalami komplikasi serius seperti adanya komplikasi pneumonia atau paru-paru, adanya komplikasi pada jantung, dan juga adanya komplikasi pada kelainan ginjal. Kemudian, gejala lain dari sindrom ini selain tangis seperti bunyi tangisan kucing, gejala lainnya yaitu bayi yang kecil saat lahir, dagu yang kecil, bentuk wajah yang bulat, adanya lipatan kulit di atas mata, bentuk mata yang lebar dan tampak tidak normal, bentuk telinganya aneh, dan posisinya itu tidak seperti telinga pada umumnya, letaknya lebih di bawah. Selanjutnya, atau lebih rendah. Selanjutnya, rahangnya yang kecil dan luas di antara jari tangan dan jari kakinya terhubung sebagian. Kemudian adanya garis lurus pada permukaan telapak tangan dan hernia inguinal. Jadi ini merupakan gejala lain dari sindrom Cri-du-Chat ini. Nah, sindrom Cri-du-Chat ini merupakan salah satu kelainan genetik yang langka, karena penyakit ini bisa saja terjadi dari keturunan orang tua hanya beberapa penderita saja, namun ini juga termasuk untuk sulit diobati karena ini merupakan salah satu penyakit keturunan. Jadi untuk mengobatinya tidak ada pengobatan secara spesifik, namun di sini untuk merangsang tumbuh kembang anak atau si penderita agar tidak terlalu menjadi lebih parah.
Yang pertama itu ada langkah-langkah dalam pengobatannya seperti fisioterapi, di mana itu untuk memperbaiki tonus otot yang buruk. Karena seperti yang kita tahu, tumbuh kembang mulai dari otot, rangka itu akan terhambat karena sindrom ini. Sehingga kita butuh fisioterapi. Selanjutnya itu ada terapi okupasi, di mana untuk melatih kemampuan pasien melakukan aktivitas sehari-hari agar dapat beradaptasi. Selanjutnya terapi wicara, dengan penggunaan cara komunikasi lain seperti bahasa isyarat. Karena seperti kita tahu tadi, gejalanya atau komplikasi yang lain juga terdapat pada gangguan sulitnya untuk bicara pada penderita, sehingga perlunya ada terapi wicara secara rutin. Kita harus melakukan komunikasi secara rutin, baik itu mungkin isyarat ataupun lisan terhadap penderita. Kemudian, untuk sindrom tangisan kucing ini, bayi yang mengalami atau penderita yang mengalami kelainan ini bisa mengenai kelainan-kelainan organ lainnya seperti kelainan jantung, ginjal, jadi itu nanti akan merambat ke berbagai macam organ. Tetapi penderita juga dapat terkena komplikasi berbahaya yang dapat mengancam nyawanya jika tidak bisa diatasi atau dikurangi. Kebanyakan komplikasi untuk sindrom ini, komplikasi yang fatal itu terjadi pada sebelum anak berusia 1 tahun. Nah, jadi di sini juga lah fungsi dari pencegahan atau cara mengobatinya meskipun tidak secara menyeluruh, tetapi dapat meminimalisir untuk terjadinya komplikasi pada organ-organ si penderita. Sehingga jika tidak ada kelainan organ pada si penderita, bisa dikatakan umur yang mengalami sindrom Cri du Pet ini bisa bertahan lama. Tetapi untuk gangguan fisik dan juga perkembangannya memang harus terus dilatih meskipun itu sangat sulit. Karena itu merupakan suatu penyakit genetik. Kita hanya bisa meminimalisir untuk pencegahan organ-organ vital lainnya terkena kelainan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit sindrom Cri du Pet ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.